Oke, cara bikin navbar yang ada di Figma ini ya. Nah, yang perlu kalian perhatiin pertama-tama itu adalah kontainernya. Kita biasa sebutnya kontainer sebagai front-end developer. Kontainer itu yang kayak tempat di mana lo sebenarnya naruh konten tuh nggak full width kan, dari satu layar ke layar tuh nggak. Jadi biasanya tuh eh, kita punya desain yang ditaruh itemnya tuh di tengah. Nah, tengah ini namanya kontainer, batasannya lah antara konten dengan full layarnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mengunjungi let's say uh, YouTube mungkin ya. Nah, ini kan kalau kalian lihat YouTube ini pas gua zoom out, dia itu apa namanya ke tengah gitu kan, nggak ngambil full width. Nah, ini kontainer kita nyebutnya. Nah, kalau dari Figma tadi kontainernya adalah sekian nih. Bisa kalian lihat ya di sini. Nah, box yang ini nih. Jadi kalau misalnya di sebelah kiri itu dia bikinnya itu ada navbar wrapper yang full width, terus ada navbarnya yang contain ke tengah. Nah, ini kalau kita lihat di width-nya itu adalah 1166 gitu. Nah, ini angkanya aneh kan? Maksudnya nggak genap 1200, 1280, nggak yang kayak 1080 atau 1000 atau 9978 yang ukuran-ukuran Windows lah. Nah, ini sebenarnya nggak masalah karena kontainer ini biasanya konsisten dengan item-item yang lain gitu. Misalnya dia punya section yang di bawah-bawahnya lagi, biasanya kontainernya tetap segitu. Nah, cara bikin kontainernya adalah ya udah bikin custom class CSS yang width-nya nunjukin itu 1166 pixel gitu. Nah, di sini gue udah import tailwind-nya ya. Gue import tailwind-nya, udah nerapin kelas ke body biar kelihatan hasilnya. Sekarang kita tinggal bikin kontainernya. Kita pakai yang namanya nav aja. Nah, cuman sebelum kita di kontainer itu kan ada wrappernya. Berarti ini kita pakai div aja. Nah, itu sebenarnya desainer tuh udah mikirin guys, kayak kalau Figma ya. Nah, jadi dia tuh ini tuh kayak div, terus ini adalah kontainernya. Jadi kita ikutin aja. Kalau itu ada div-nya, terus ada konten atau kontainernya. Di sini kita pakainya nav. Jadi tuh sebenarnya Figma ini kenapa desainer pakai banyak yang pakai Figma itu karena strukturnya itu benar-benar mikirin si front-end developernya gitu. Jadi ya udah tinggal diikutin aja strukturnya. Misalnya nih ada div yang paling luar, terus ada navbar yang contain ke tengah kontainernya. Ya udah berarti ada navnya ini kita bikin kontainernya. Tadi kan 1116 ya, berarti max width 1166 sorry pixel. Habis itu kita kasih MX auto. Nah, ini udah jadi, harusnya kita kasih big white aja. Misalnya di sini oke, nggak kelihatan karena nggak ada kontennya ya. Misalnya kita slicing si AV Place ID-nya nih. Ini warnanya, fontnya bold, teksnya 16 pixel gitu caranya ya. Berarti di sini adalah 6. Terus di sini ada AV Place, kita kasih font bold, terus teks tadi warnanya apa? Copy sama ukurannya 16 pixel itu text base. Nah, di sini kita nggak ngikutin typograph nih ya, nggak pakai inter karena itu ya udahlah gampang, itu cuma ganti font. Nah, cuma kalau kalian perhatiin di sini mepet ya sama kontainernya, sedangkan kalau di Figma ini kontainernya itu yang navbar itu punya space ke itemnya yaitu 24 pixel. Biasanya kalau kontainer itu sama kiri kanan karena dia konsisten tuh 24 pixel. Jadi kita sebagai front-end engineer itu bikin di kontainernya itu ada PX 6 karena 24 itu di tailwind adalah 6. Jadi tailwind itu ngukurnya kayak misalnya 24 pixel itu 24 bagi 4 6, berarti ya 6 PX 6 gitu. Refresh. Nah, ini bener nih ukurannya. Nah, jadi kayak gitu bikin kontainer tuh kayak gitu. Nah, terus tinggal ke atas ke bawahnya. Kalau kalian mouse-nya di hover aja kayak gini,
Ini biasanya kita bisa hover, nah ini ada ukurannya 24 nih, atas bawah. Dan ini terletak di navbar, di kontainer yang kita bikin tadi. Jadi ya udah tinggal PY, nah jadi navbar kalian gitu ya. Jadi ngoding dari Figma ke HTML biar presisi itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian bikin yang mirip aja, sebenarnya mungkin kalian itu ngelihatnya mungkin bisa aja itu udah cukup bagus. Tapi desainer ngelihat itu yang hasil kalian cuman mirip aja, itu bisa ngomel gitu kan ya. Karena sebenarnya mereka bikin ada tujuannya gitu. Cuman ya kita mungkin kurang ngerti apa yang dia pengen gitu kan ya. Karena kalau kita ngerti ya kita jadi desainer gak sih? Kan gitu. Ya lanjut ya. Oke, tahap kali ini adalah ngasih tahu kalian tuh nggak semuanya tuh harus presisi. Kalau tadi itu harus presisi, kalau sekarang nggak harus presisi. Misalnya di sini ada jarak antara kiri item dan kanan item. Yang kiri itu yang logo coffeeplace.id, yang kanan adalah nav itemnya yang search, restaurants, cafes, and about. Nah, misalnya kalian ukur nih jarak antara ini ke sini adalah 681. Kalian udah terpancuk ini di otak kalian nih, presisi gitu kan. Akhirnya kalian bikin di sini MR 681 pixel. Enggak gitu. Jadi kalian harus tahu harapan desainer itu sebenarnya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya ada jarak yang nggak jelas angkanya kayak gini, itu berarti dia maunya yang between ya. Dia itu maunya ini full kiri, yang cafe ID full kiri, yang menu full kanan. Berapapun pixel diantaranya nggak peduli, yang penting dua item itu ada di kiri dan kanan gitu. Jadi tuh kalau yang ini jangan pakai pixelnya, kalian pakai pixel untuk padding, jangan. Kalian pakai pixel untuk kontainernya, jangan. Jadi harapan desainer kalau udah ada desain kayak gini, dia pengen taruh dua item ini di antara itu, between. Caranya gimana? Pakai flexbox. Desainernya bikin flexboxnya itu ini ya, ini kan div logo, yang ini div menu, dan dia naruh dua ini di dalam kontainernya, di div kontainernya. Kalau kita bikin itu di sini nav, ini kan kontainer ya. Mungkin akan gue kasih kayak ini ya, biar ini kontainer nav. Nah yang ini kita sebutnya adalah wrapper ya, sama seperti di Figma. Kalau yang ini ya ini logo lah. Nah ya, terus yang kanan ini kita pengennya ada menunya. Nah ini gue udah bener nih apa kursor gue ya. Nah kan bener kan strukturnya kayak gini. Jadi ada wrapper, ada nav atau kontainernya di Figma tadi, ada logonya ya, terus ada item yang di kanan. Nah kalau kita lihat nih, ini kan di sini juga kelihatan di auto tuh. Figma tuh udah ngasih tahu sebenarnya di sini auto. Cuma kadang kalau kalian bukan owner filenya, kalian nggak bisa lihat nih. Nah, karena itu harus diobrolin juga sama desainernya. Nah, berarti sekarang logonya udah ada, tinggal kita code bagian kanannya nih. Nah, bagian yang kanan ini ada 4 menu. Yang pertama ini dia medium, terus 16 pixel warnanya ini. Terus dia jarak antar itemnya ini 24 pixel, berarti PR6 ya, ini kan ke kanan. Cuma kalau pakai flexbox kita nggak perlu pakai kayak PR, MR, nggak perlu. Kita pakainya gap 24 pixel. Nah oke. Jadi pertama kita bikin dulu, ini udah bener nih, berarti flex ya kan, flexbox. Terus jarak antara itemnya itu 6. Terus sebenarnya ini sama aja ya, tapi kalau X itu koordinat X, jadi cuman item antara kiri kanannya. Ya kebetulan memang item kita kan cuman kiri kanan nih, nggak ada yang atas bawah. Ya udah, jadi mau gap X atau gap aja itu sama aja. Saya pakai gap X aja deh. Nah ini langsung ke
teksnya. Jadi dari flex yang tadi kita bikin itu dia langsung teksnya. Nah kalau dari strukturnya itu ya udah dia kayak gini nih. Yang pertama kan search. Nah dia kayak gini. Langsung ada kelas di sini, teks, warnanya, terus ukurannya itu dalam 16 pixel medium. Nah sebenarnya kayak gini kalau ngikutin ngikutin apa sih tadi struktur dari Figma-nya gitu. Sebenarnya kayak gitu langsung. Cuma kan ini not possible karena nggak bisa diklik. Ya masa kalian taruh on click di link-nya kan gak lucu. Ini mending kayak kita tambahin aja di sini. Ya kadang desainer itu nggak perfect ya guys. Search kayak gitu. Nah ini kan ke bawah karena kita di kontainernya itu nggak taruh flex, item center, justify. Nah ini udah benar, jadi tinggal kopas aja yang ini 4 kali, terus kita taruh kayak gini, face, about. Warnanya hitam ya. Nah jadi navbar kalian kalau kita matiin logging kita ya, kita menyebutnya logging ini. Nah this is our navbar yang kita slicing dari Figma dan presisi. Jadi kalau misalnya ukurannya beda-beda tipis, tetap presisi, tetap bagus. Kecuali mobile itu harus ada logic sendiri nih tuh. Cuman ya congratulations, kalian udah berhasil bikin HTML navbar dari Figma secara presisi. Oke, I hope you enjoy the video. Mudah-mudahan ini membantu juga. See you on the next episode mungkin. Bye bye.